Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle up. Halo teman-teman semua, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan baik, dan dilimpahkan rezekinya. Kembali lagi di channel Grande Capitano, channel yang membahas tentang The Beauty of Serie A. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pemain gerobak asal Belanda. Pemain yang berjuluk Pitbull, karena memang pemain yang tak kenal lelah. Selalu menjadi langganan timnas Belanda di akhir 90-an dan 2000-an. Ya, dia adalah Edgar Davids. Edgar Davids, gelandang tengah yang tak kenal lelah, bertahan, merebut bola, lalu tancap gas melakukan akselerasi, dan menyerang. Kibasan rambut gimbalnya yang eksentrik, serta penampilannya yang memakai kacamata di lapangan selalu menarik perhatian. Pemain yang menjalani karirnya di Ajax Amsterdam ini memang menjadi ikon sepak bola negeri pizza di akhir 90-an dan awal 2000-an. Perannya di lini tengah Juventus untuk menjadi tandem Zidane memang tak tergantikan. Namun di sini kita akan bercerita mengenai Edgar Davids dan kisah tragisnya di kota Milan. Ya, mungkin bila ia bisa memutar waktu, dia akan meminta untuk melupakan dua klub yang bermarkas di kota mode tersebut. Usianya sudah masuk 32 ketika ia bergabung dengan Inter Milan kala itu. Usia yang memang sudah tidak muda. Faktor itulah yang mendasari dia hanya sering menjadi penghias bangku cadangan, di samping juga seringnya cedera yang menghampirinya. Semusim bersama Inter, praktis dia hanya bermain sebanyak 14 kali untuk semua kompetisi. Tak mudah memang mengurai apa yang dihadapi Davids ketika itu. Pemain yang dibesarkan oleh Louis van Gaal ketika masih di Ajax Amsterdam. Pemain ini dijuluki dengan sebutan Pitbull, ras anjing yang berbahaya dan dilarang dipelihara di Belanda. Dengan julukan itu, Van Gaal hendak mendekatkan karakter permainan Davids yang membahayakan bagi tim lawan. Davids sendiri mempunyai karakter yang temperamental dan juga memori buruk dengan kota Milan. Pada tahun 1996, dirangsang oleh kisah sukses Trisula Gullit, Rijkaard dan Van Basten, Davids menukar Ajax dengan AC Milan. Namun yang didapat justru pengalaman yang menyakitkan untuk pertama kalinya dalam karirnya. Saat itu Milan sedang didera instabilitas. Klub tersebut sedang morat-marit dari dalam. Davids juga sempat dua kali adu jotos dengan Alessandro Costa Curta. Satu kali di kamar ganti, dan satunya di jalan. Dan disaksikan oleh Paolo Maldini. Bahkan dengan pelatih Fabio Capello ia juga hampir meledakkan perang. Dan pada akhirnya atas saran Capello, akhirnya Berlusconi memutuskan untuk menjual Davids ke rivalnya Juventus pada tahun 97. Van Gaal yang kala itu sedang melatih Barcelona menginginkannya kembali. Namun ternyata ia kalah cepat dengan Juventus. Sejak berseragam hitam putih, Davids menemukan dirinya kembali. Dia merasa tenang dalam dekapan sang nyonya tua asal Turin tersebut. Ia tampil pada top performanya di sana. Menyumbang 3 titel Scudetto dan berulang kali membawa Juve masuk final Liga Champions. Di Juve, Davids berteman akrab dengan Zinedine Zidane, playmaker yang disembah hampir semua penggila bola di dunia. Hal itu juga terefleksi ketika di atas lapangan. Ditunjang data statistik dari Prozone, 90% umpan Davids selalu mengarah ke kapten Perancis tersebut. Kenyataan itu membuat Capello menyesal bukan kepalang. Setiap orang kadang membuat perhitungan keliru, katanya. Satu dari kesalahan saya adalah saran untuk menjual Edgar. Dia mekar menjadi kampiun dunia. Dalam posisinya, dia adalah pemain terbaik. Sesal Capello. Presiden Juventus yang juga pemilik perusahaan Fiat, Gianni Agnelli menyebutnya dengan ksatria berkacamata. Sementara pers Italia banjir memuja Davids. Dia pemain universal. Maestro penekan yang tak kenal lelah. Protagonis dari akselerasi nan menghancurkan. Dan sebagainya. Perubahan terjadi adalah ketika Carlo Ancelotti datang menggantikan Marcelo Lippi. Dan puncaknya ialah hengkangnya Zidane ke Real Madrid. Juventus terguncang.
Perubahan besar terjadi di rumah sang nyonya tua ini. Dia sudah mempunyai tujuan untuk menghabiskan kontraknya di Juve kala itu, kemudian bebas transfer. Sehingga dia bisa memilih klub mana yang ia suka. Namun Juve mencium siasat ini. Dia kemudian dipinjamkan ke Barcelona. Frank Rijkaard yang saat itu mengampu Barcelona, dengan senang hati menerimanya. Dan berkat jam bermainnya di Catalunya tersebut, Davids tetap menempati posisinya di skuad tim Oranye. Dia selalu mengisi posisi utama dalam mengisi pos lini tengah. Bahkan dia juga tak tergantikan di Euro 2004, kecuali cedera dan waktu terkena sanksi. Dia senang dengan masa bermainnya di Barcelona. Namun permintaan gajinya yang tinggi tak dapat dituruti oleh manajemen Barca kala itu. Akhirnya pilihan karirnya pun jatuh ke Inter. Namun ternyata langkah itu justru menenggelamkan dirinya. Ia seperti masuk kubur dan mungkin tak akan pernah bangkit lagi. Bahkan pelatih tim Oranye kala itu Marco van Basten tak meliriknya untuk masuk ke tim nasional. Alasannya simpel, dia tak cukup waktu bermain dan tak punya ritme. Dan itulah sebagai alasannya juga dia hanya bertahan semusim di Inter, dan pindah ke Liga Inggris dengan status free transfer, untuk lebih mendapatkan jam bermain. Namun semuanya telah berbeda, performanya sudah tak segarang dulu. Dan akhirnya sang Pitbull pun perlahan sudah mulai jinak. Itulah sedikit cerita dari sang gelandang Pitbull berkacamata asal Belanda. Sedikit cerita tragis tentang ceritanya dengan kota Milan, namun semoga dapat mengobati kangen kalian dengan Edgar Davids. Terima kasih sudah menyimak. Dan kami minta dukungan teman-teman untuk like, komen, dan subscribe untuk channel Grande Capitano. Agar channel kami lebih berkembang dan terus memberikan informasi pemain-pemain legenda Liga Italia. Sampai jumpa dan salam Lega Calcio.